Di video kali ini, kita akan membahas tentang kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Baiklah, pembahasan kita akan dimulai dari kebutuhan internet dan juga perkembangan telepon. Internet berasal dari interconnection networking, adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Kebutuhan internet bagi masyarakat sangatlah besar. Mungkin dulu internet merupakan sarana pelengkap atau hiburan semata. Namun sekarang, kedudukan internet telah berubah, yaitu telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang. Hampir semua telah mengenal internet dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan. Jadi, betapa pentingnya internet sekarang bagi kehidupan manusia. Namun walaupun begitu, kita harus tahu apa itu dampak positif dan dampak negatif internet. Dampak positif internet terbagi beberapa hal, yaitu 1. Internet sebagai media komunikasi. 2. Media untuk mencari informasi. 3. Sumber penghasilan. 4. Kemudahan berbisnis dan sumber informasi dan data. Di balik itu, kita juga menemui dampak negatif internet, antara lain, pertama, pornografi, kedua, penipuan, ketiga, mengurangi sifat sosial, keempat, kecanduan, kelima, berita menyesatkan atau hoaks. Telepon. Apa itu telepon? Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Awal mula telepon digunakan sebagai alat komersial, yakni pada tahun 1940. Telepon mobile pertama kali digunakan secara komersial. Inovasi ini sebelumnya digunakan sebagai alat bantu perang untuk membidik tembakan dan meningkatkan kualitas radar. Selesai perang, ratusan telepon dipasang dengan menggunakan sistem ini. Microwave radio dipasang untuk hubungan jarak jauh. Seiring berkembangnya waktu, hingga pada tahun 1969, penggunaan telepon di Amerika telah mencapai 90%. Perusahaan AT&T yang bertugas mendirikan dan mengoperasikan jaringan telepon jarak jauh menjadi laboratorium sistem telepon paling baik di dunia. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat yang bersamaan. Melalui telepon genggam, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satunya melakukan telepon tanpa kabel, mengirim SMS, bahkan saat ini sudah ada smartphone yang berfungsi selayaknya komputer mini, bisa mengakses internet, game online, video phone, dan lain-lain. Telepon genggam bukan lagi sekedar berfungsi sebagai media komunikasi pada era kini, tetapi bisa untuk memudahkan jalannya bisnis, sebuah media hiburan, dan media sosialisasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi yang lainnya. Perkembangan ponsel di zaman ini telah memberikan perubahan perilaku bagi para penggunanya, baik dari segi konsumerisme ataupun dari sisi psikologis. Banyak sekali ditemukan perilaku menyimpang yang sering dilakukan pengguna ponsel pintar ini. Nah, dalam penggunaan ponsel dewasa ini, kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatif. Mari kita bahas satu persatu. Dampak positif dari penggunaan ponsel telah mengubah kehidupan manusia dengan cara yang berbeda, yang memengaruhi cara bekerja, kehidupan pribadi, dan hubungan antar manusia. Dampak positif yang pertama, ponsel meningkatkan konektivitas, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Dalam dunia kerja dan bisnis juga, kita akan menemukan bahwa setengah dari responden menggunakan ponsel mereka untuk tujuan bisnis saat melakukan liburan, mengaburkan batas antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Dampak positif ponsel yang terakhir ini adalah memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dalam berbagai cara, termasuk panggilan, pesan teks, instant messaging, dan email. Pengguna sekarang juga dapat mengakses akun jejaring sosial melalui ponsel mereka, meningkatkan jumlah metode di mana seseorang dapat berkomunikasi. Dampak negatif telepon. Dampak negatif ini merupakan kecanduan ponsel. Salah satu penyebab utama yang sering mengacu pada kecanduan ponsel adalah
kemudahan akses yang diberikan oleh ponsel pintar tersebut. Efek ketergantungan yang terjadi akan semakin besar dan merusak psikologis. Dampak negatif telepon yang lainnya antara lain membuat orang tidak terlalu peka terhadap lingkungan atau bisa disebut dengan antisosial, berdampak pada tingkat kelelahan dan stres, meningkatkan potensi terkena kanker dan tumor terutama pada anak-anak. Lunturnya nilai moral dan sopan santun, bahkan timbulnya kejahatan dan penipuan dalam ponsel tersebut. Kita masuk ke pokok pembahasan, yakni kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Berangkat dari perkembangan telepon manual dan telepon seluler dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi, maka kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut. Pertama, kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi. Kedua, kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. Ketiga, kebutuhan perangkat dalam komunikasi. Keempat, kebutuhan bandwidth. Kebutuhan peninjauan lapangan dalam telekomunikasi, yakni memudahkan jalannya bisnis, media hiburan, dan media sosialisasi. Maka tak jarang, orang tidak hanya memiliki satu telepon genggam saja, melainkan 2, bahkan 3. Dalam penggunaan ponsel dewasa ini, kita pasti mendapatkan sisi positif dan sisi negatif. Dampak positif seperti mudahnya mencari informasi dengan media telekomunikasi, dan dampak negatif seperti banyaknya situs-situs yang berisi pornografi. Kebutuhan sumber daya dalam telekomunikasi. WLAN merupakan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi jaringan, seperti kabel UTP, koaksial, dan fiber optik. Sedangkan wireless merupakan jaringan yang tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan sinyal sebagai media transmisi jaringan. Pertama, kabel koaksial. Jika diartikan secara umum, kabel koaksial dapat didefinisikan sebagai sarana penyalur atau transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kelebihan kabel koaksial antara lain, harga yang lebih murah, kecepatan transmisi cukup tinggi, dan peka terhadap isyarat. Sedangkan kelemahannya, rumit dalam proses instalasi, cenderung lebih mahal dalam biaya pemeliharaan, sangat rentan terhadap temperatur, dan jangkauan transmisi data dari kabel koaksial terbilang terbatas. Kabel twisted pair. Pengertian kabel twisted pair yaitu sebuah kabel yang terdiri atas beberapa dawai kawat tembaga yang digabungkan menjadi satu dengan cara dipilin atau dibelit 6 kali per inci membentuk spiral. Kabel twisted pair merupakan sebuah bentuk model dari suatu kabel di mana 2 konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan meniadakan dari adanya gangguan elektromagnetik yang ada dari luar. Kabel twisted pair dibedakan menjadi 2, yaitu UTP dan STP. Kabel serat optik atau fiber optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, serta dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Kabel jaringan fiber optik merupakan suatu jenis kabel yang diperuntukkan sebagai media transmisi terarah guna kepentingan perpindahan arus data dalam dunia jaringan komputer. Kelebihan kabel fiber optik antara lain, transmisi data 10-100 Mbps, delay atau waktu koneksi antar komputer cepat, transmisi data berjalan dengan lancar, serta biaya peralatan mahal. Sedangkan kelemahan kabel fiber optik antara lain, penggunaan terbatas pada satu tempat yang terjangkau kabel, waktu untuk instalasi lama, membutuhkan tempat dan lokasi jaringan permanen, membutuhkan biaya perawatan rutin, serta sulit untuk berpindah tempat. Dalam wireless atau jaringan tanpa kabel dapat diganti dengan menggunakan gelombang radio, sinar inframerah, Bluetooth, dan juga gelombang mikro. Kelebihannya, pertama, mobilitas, kecepatan instalasi, fleksibilitas tempat, hemat biaya, dan kemampuan jangkauan. Sedangkan kekurangannya, biaya peralatannya mahal, transmisi data hanya 1-2 Mbps, adanya delay atau waktu koneksi yang besar, adanya masalah propagasi radio, kapasitas jaringan memiliki keterbatasan, keamanan data atau kerahasiaan data kurang terjamin, dan sinyalnya terputus-putus. Bagaimana dengan jaringan dengan modem?
Modem merupakan perangkat keras pada jaringan komputer untuk menghubungkan LAN dengan jaringan internet. Modem mengubah komunikasi dua arah yang awalnya dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Jenis-jenis modem pada jaringan internet antara lain modem internal, modem eksternal, dan modem yang menggunakan media kabel seperti TV kabel dan jaringan telepon. Ada juga modem tanpa kabel, yakni modem GSM, modem CDMA, dan lain-lain. Komunikasi dengan satelit. Komunikasi dengan satelit adalah komunikasi tanpa kabel yang menggunakan satelit sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai penghantar data. Nah, apa aja kebutuhannya? Kebutuhannya antara lain antena, televisi dan radio, komunikasi seluler, dan FSAT, yakni stasiun penerima sinyal. Pembahasan terakhir yaitu kebutuhan bandwidth dan throughput. Di video sebelumnya, kita telah membahas cara menganalisis kebutuhan bandwidth, dan sekarang kita akan menyinggung kembali sedikit dan kita akan membahas throughput. Bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu waktu tertentu. Sedangkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya, yang diukur dengan satuan waktu tertentu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran tertentu.